Selamat berjumpa pemirsa Sobat You Healing Blora TV. Punya rencana healing yang anti mainstream akhir pekan ini. Kalau biasanya healing ini cuma ke pantai, ke gunung, kali ini saya ajak untuk menjelajahi tempat yang benar-benar bisa menyembuhkan jiwa sekaligus menambah wawasan sejarah dan ilmu pengetahuan. Siapa sangka Nglaren di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kladenen, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah tersembunyi sebuah harta karun alam dan sejarah, yakni Gua Sentono. Labirin bawah tanah ini bukan hanya sejuk dan eksotis, tapi menyimpan kisah peradaban kuno yang super menarik. Di sini konon pernah terjadi pertarungan dahsyat antara Ki Bacak Ngilo melawan Sunan Bonang. Pemirsa, keunikan Gua Sentono tidak berhenti di situ. Di sekitar gua ini, para ilmuwan bahkan menemukan fosil gajah purba yang usianya ratusan ribu tahun, bahkan disebut terlengkap di Indonesia. Bagaimana perpaduan antara legenda Wali Songo dan misteri fauna purba ini bisa bertemu di satu lokasi? Siapkan diri Anda untuk terpesona. Tetaplah bersama kami di Yo Healing. Dari berbagai sumber yang kami rangkum, Anda akan kami ajak untuk menyelami labirin sejarah, mitos, dan tulang belulang raksasa di Goa Sentono, Blora. Lokasinya berada di Nglaren, Mendenrejo, Kecamatan Kladenen, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Rute menuju Goa Sentono pemirsa, misal Anda start dari pusat kota atau alun-alun Blora, langsung menuju Jalan Blora Randu Blatung. Sekedar informasi, untuk jalur ini jalannya sudah mulus loh. Sesampainya di Randu Blatung, lalu arahkan kendaraanmu ke Jalan Randu Blatung Menden. Kemudian belok ke kanan ketika sudah melihat sebuah gapura yang bertuliskan Wisata Goa Sentono, Desa Mendenrejo. Keindahan dan keunikan Goa Sentono yang berada di kawasan Lembah Bengawan Solo, Desa Mendenrejo ini dijamin akan menimbulkan rasa keingintahuan Anda untuk menelusuri sejarah terjadinya goa yang hingga saat ini masih dipercaya oleh masyarakat sekitar. Goa Sentono Blora merupakan tempat wisata alam yang dipadu dengan kisah sejarah tersendiri dan menjadi salah satu cagar budaya yang wajib untuk dikunjungi ketika berada di Kabupaten Blora. Lokasi wisatanya sudah tertata dengan baik sehingga membuat nyaman setiap wisatawan yang datang mengunjungi kawasan Goa Sentono Blora ini. Keunikan dan keindahan Goa Sentono Blora mempunyai nilai dan daya tarik tersendiri, di mana batuan alami yang indah berpadu dengan hijaunya area persawahan menciptakan pemandangan yang sangat unik. Untuk jam buka Goa Sentono setiap hari Senin hingga Minggu beroperasional selama 24 jam. Tiket masuk Goa Sentono gratis, sehingga Anda hanya perlu mengeluarkan biaya untuk parkir kendaraan saja. Namun ada catatan, mungkin bisa saja terjadi jika keadaan sedang ramai, misalnya di akhir pekan dan hari libur, kamu akan dikenai tiket masuk. Berbicara soal fasilitas yang ada di sekitar Goa Sentono, cukup komplit. Mulai warung-warung makanan dan minuman, area parkir kendaraan, gazebo, panggung terbuka, aula atau pendopo sederhana, dan toilet. Soal daya tarik, tak usah ragu. Di lokasi ini di Goa Sentono, sebuah cagar budaya. Anda bersama keluarga bisa menikmati cantiknya goa alami yang sangat unik. Fasilitas wisata yang ada di sekitarnya pun sudah lengkap. Pengunjung yang datang dapat duduk-duduk di tempat yang sudah tersedia. Area Goa Sentono berada di bawah. Untuk menuju ke sana, kamu harus menuruni beberapa anak tangga terlebih dahulu. Di sebelah kanan, tampak Sungai Bengawan Solo yang menjadi pemisah antara Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur dengan Kabupaten Blora. Goa Sentono sendiri memiliki kedalaman sekitar 10 meter dan tinggi yang kurang dari 1 meter. Dikisahkan, konon, katanya ada sebuah batu besar yang senantiasa berpindah tempat. Namun, sekali lagi, itu merupakan sebuah cerita turun-temurun yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Di tengah area sawah milik warga juga terdapat Goa Sentono lain, di mana terdapat beberapa lubang unik yang konon katanya
menjadi saksi pertarungan antara Ki Blacak Ngilo dengan Sunan Bonang. Meski lokasi Gua Sentono cukup jauh dari pusat kota dan membutuhkan waktu perjalanan hampir setengah jam lamanya, akan tetapi pengelolaannya sangat nyaman, sehingga kamu dapat beristirahat dengan nyaman sebelum eksplor lebih jauh. Di area depan, terdapat sebuah aula terbuka di mana kamu dapat menggelar tikar sambil menikmati makanan atau minuman. Selanjutnya, di area lebih dalam lagi, terdapat beberapa gazebo atau tempat duduk. Untuk kamu para penikmat swafoto, dapat berfoto di sekitar tamannya ataupun di area goa yang ada di sekitar sawah. Nuansa eksotis goa berbalut dengan hijaunya area persawahan membuat hasil foto tampak sempurna. Atau Anda bisa juga hunting foto di dalam goa yang memiliki background eksotis khas batuan alami. Cerita rakyat. Pemirsa, ada cerita rakyat yang masih terus bergaung hingga saat ini. Berdasarkan beberapa cerita warga Dukuh Sentono, Desa Mendenrejo, dipercaya pada zaman dahulu tersebutlah kisah ada suatu padepokan kecil yang bernama Sentono di bawah pimpinan Ki Blacak Ngilo. Blacak Ngilo adalah bekas prajurit Majapahit yang melarikan diri di saat terjadi perang saudara memperebutkan kekuasaan atau perang Parekret. Pada mulanya, padepokan yang dipimpin Blacak Ngilo ini sangat termasyhur, sehingga banyak orang berbondong-bondong ke Sentono untuk nyantrik dan berguru ke Blacak Ngilo. Dengan arif dan bijaksana, Blacak Ngilo mengajarkan berbagai macam ilmu, mulai dari cara bercocok tanam, budi pekerti, spiritual, dan olah kanuragan. Banyak yang tertarik dan bersimpati terhadap Blacak Ngilo. Mau tahu potensi fosil purba di lokasi sekitar Gua Sentono? Maksudnya potensi fosil purba yang ada di wilayah Kecamatan Mendenrejo. Yang jelas, Kabupaten Blora telah ditetapkan sebagai kawasan studi purba. Pasalnya, sejumlah arkeolog banyak menemukan fosil-fosil dan peninggalan manusia purba di bekas endapan Sungai Bengawan Solo purba. Blora memiliki sejarah hunian yang sangat panjang. Sejumlah arkeolog yang mengadakan penelitian di Blora dapat menemukan dan mempelajari evolusi lingkungan, manusia, dan budaya. Fosil manusia purba yang terakhir, Homo soloensis, justru ditemukan di Ngandong, tepatnya di Desa Nyelbak, Kecamatan Keradenan, Blora. Berdasarkan kajian Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo di Blora, terdapat 16 teras endapan yang membentang di Kecamatan Keradenan, Kedung Tuban, dan Cepu. Salah satunya adalah teras Ngandong. Tinggi teras itu sekitar 28 meter dari Sungai Bengawan Solo sekarang ini. Kawasan itu menjadi pusat penelitian arkeologi sejak 1931 yang dirintis tim survei geologi Belanda Ter Haar Open North Koningswald. Tim ini menemukan 11 tengkorak dan 2 tibia atau tulang kering. Disebutkan pula, pada tahun 1977, sejumlah arkeolog melanjutkan penelitian di kawasan Blora bagian selatan itu. Semula, mereka memfokuskan penelitian di Dusun Jigar, Desa Mendenrejo, Kecamatan Keradenan, dengan luas area penelitian sekitar 2.500 meter persegi. Mereka menemukan sumber daya arkeologi seperti fosil-fosil binatang purba seperti yang ditemukan di situs Sangiran, misalnya fosil gajah, rusa, kura-kura, dan kerbau. Pada saat itulah, sejumlah arkeolog itu menyatakan lokasi temuan itu merupakan endapan Sungai Bengawan Solo purba karena letaknya tidak jauh dari Sungai Bengawan Solo sekarang ini. Pada tahun-tahun selanjutnya hingga sekarang, sejumlah arkeolog menemukan artefak-artefak zaman klasik dan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Misalnya pada 1997, arkeolog menemukan sisa-sisa Candi Bata di Desa Kamolan, Kecamatan Blora, dan pada 2008, pelataran berundak di Desa Sentono, Kecamatan Keradenan. Disebutkan pula, di Dusun Jigar, Desa Mendenrejo, juga ada situs Jigar, yang merupakan situs paleontologi dan manusia purba. Lokasi situs berada di tepi Bengawan Solo dan merupakan endapan teras sungai tersebut. Penelitian dengan ekskavasi yang pernah dilakukan telah menemukan sejumlah fragmen fosil tulang, tanduk, dan gading vertebrata di dalam endapan teras Bengawan Solo.
fosil vertebrata yang ditemukan dari jenis hewan gajah, rusa, kura-kura, sapi, dan kerbau. Selain itu, beberapa fragmen tulang di antara yang ditemukan diduga merupakan tulang manusia. Berdasarkan pada hasil penelitian geologi, dapat diketahui bahwa potensi situs Jigar berada pada lahan seluas kurang lebih 2.300 meter persegi. Pengamatan endapan teras dan hasil temuan dalam ekskavasi ini dapat diketahui memiliki kesamaan dengan hasil penelitian di daerah Ngandong. Daerah Sentono sendiri terletak di tepi aliran Bengawan Solo, sehingga strategis untuk pertanian. Tak mengherankan jika Sentono dan sekitarnya mengalami kemajuan yang luar biasa hebat. Bahkan Blacak Ngilo oleh para pengikutnya diperlakukan bak seorang raja, kembali di cerita rakyat di Goa Sentono, yang konon juga terkait dengan keberadaan kerajaan Majapahit. Disebutkan, konon di kawasan itu pernah berdiri sebuah padepokan kecil yang bernama Sentono, di bawah pimpinan Ki Blacak Ngilo. Adapun Blacak Ngilo adalah bekas prajurit Majapahit yang melarikan diri saat terjadi perang saudara memperebutkan kekuasaan atau Perang Paregreg, dirilis blorakap.go.id. Awalnya, padepokan ini begitu terkenal, sehingga menarik perhatian banyak orang untuk datang ke Sentono guna menyantrik dan belajar dari Blacak Ngilo. Dengan kebijaksanaan dan kearifannya, Blacak Ngilo mengajarkan berbagai ilmu kepada para pengikutnya, termasuk cara bercocok tanam, budi pekerti, spiritual, dan olah kanuragan kepada masyarakat lokal. Sejak itulah kehidupan sosial ekonomi di wilayah itu berkembang. Sentono yang berlokasi di tepi aliran Sungai Bengawan Solo kemudian menjadi daerah yang strategis untuk pertanian. Tak heran jika Sentono dan sekitarnya mengalami kemajuan yang luar biasa. Bahkan Blacak Ngilo dihormati oleh pengikutnya seolah-olah ia adalah seorang raja. Namun setelah waktu berlalu, sikap Ki Blacak Ngilo mengalami perubahan dan sering bertindak sewenang-wenang. Warga desa dipaksa untuk menyumbangkan lebih dari separuh hasil panen mereka kepada dia. Selain itu, Ki Blacak Ngilo juga memerintahkan agar setiap keluarga yang memiliki anak perempuan harus menyerahkannya sebagai selirnya. Ketegangan merayap di kalangan masyarakat, terutama setiap malam bulan purnama. Mereka diwajibkan menyediakan darah manusia sebagai tumbal untuk memperkuat kesaktiannya. Tindakan yang tidak wajar itu terdengar oleh Raden Maulana Magdum Ibrahim alias Sunan Bonang. Oleh karenanya, Sunan Bonang mengirim salah satu utusannya untuk menemui Blacak Ngilo dengan pesan agar Blacak Ngilo menghentikan perilaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya, meninggalkan penyembahan berhala, dan mengikuti ajaran Islam dengan tulus dan benar. Blacak Ngilo menyetujuinya, tetapi dengan beberapa syarat, salah satunya melalui pertarungan. Jika Sunan Bonang kalah, maka dia bersedia menjadi pengikut Blacak Ngilo. Sebaliknya, jika Blacak Ngilo kalah, maka dia harus meninggalkan semua perilaku buruknya dan memeluk Islam. Kedua belah pihak menyetujui persyaratan tersebut. Pertarungan sengit pun dimulai. Kedua tokoh ini sama-sama memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan pada hari pertama, hari kedua, bahkan hingga hari ke-6 belum terlihat siapa yang kalah atau menang. Namun pada hari ke-7, Blacak Ngilo mulai merasa kelelahan. Meskipun begitu, karena kesombongannya dia enggan mengakui kehebatan Sunan Bonang. Di saat seperti itu, Blacak Ngilo menggunakan akal liciknya untuk melarikan diri dari medan pertarungan. Dengan sisa-sisa kesaktiannya, Blacak Ngilo memasuki perut bumi untuk menghindar. Sunan Bonang tidak mau kalah. Ia mengejar Blacak Ngilo hingga ke dalam perut bumi, dan akhirnya terjadi kejar-kejaran di dalam tanah. Setiap kali ke Sentono alias Blacak Ngilo muncul di permukaan tanah, Sunan Bonang selalu berada di belakangnya. Bahkan, saat Blacak Ngilo melarikan diri ke daerah Tuban, Jawa Timur, Sunan Bonang juga muncul di sana. Setelah merasa kelelahan, Blacak Ngilo meminta Sunan Bonang untuk memberikan waktu istirahat. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Sunan Bonang. Tanpa menyanyiakan waktu, Blacak Ngilo mencari tempat untuk beristirahat yang dalam bahasa Jawa disebut semenden atau senderan. Tempat istirahat Blacak Ngilo inilah yang kemudian memberi nama pada desa Menden, berasal dari kata semenden atau sendenan.
Akhirnya, Blacak Ngilo mengakui kekalahannya dan bersedia memeluk agama Islam, serta menjadi pengikut Sunan Bonang untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah Menden. Lubang-lubang dalam tanah bekas kejar-kejaran antara Sunan Bonang dan Blacak Ngilo meninggalkan bekas berupa gua. Gua ini kemudian diberi nama Gua Sentono. Kini tempat wisata itu ramai dikunjungi, terlebih pada akhir pekan atau saat ada event. Demikian pemirsa, paket New Healing edisi ini. Itulah sekelumit pesona Gua Sentono di Blora. Sebuah labirin sunyi di bawah tanah yang tak hanya menyimpan dinginnya stalaktit, namun juga kehangatan kisah yang tak lekang dimakan waktu. Tak ada gading yang tak retak, mungkin ada salah atau kurang di penyampaian paket wisata Gua Sentono yang kami nukil dari berbagai sumber ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di satu sisi ia adalah saksi bisu pertarungan antara Ki Blacak Ngilo dengan Sunan Bonang yang menyelimuti dengan aura mistis. Di sisi lain ia menawarkan jendela menuju masa jutaan tahun silam, yakni tempat gajah purba raksasa yang pernah melangkah di lokasi ini meninggalkan jejak sejarah paleontologi tak ternilai. Semoga berkesan. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.